Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salwa Cahya Swarno, Fitri Diahningsih, Latif Nur Rohman, dan Ilma Darujatul Aliyah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul Sumber Ilmu Pengetahuan. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal-amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ayat di atas menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk untuk manusia ke jalan yang lebih lurus dan sempurna, lagi menyelamatkan dan memberi juga kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lagi membuktikan keimanannya itu senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar sebagai imbalan iman dan apa yang diamalkannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keistimewaan kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran, dengan menunjukkan fungsi dan kitab itu sendiri serta faedahnya bagi seluruh umat manusia. Di antara faedah Al-Quran yang disebutkan dalam ayat ini adalah: yang pertama, Al-Quran memberi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus dalam ayat ini ialah agama Islam, yang berpangkal pada ajaran tauhid, yaitu keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menciptakan dan menguasai alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dia adalah penguasa alam yang sebenarnya dan zat yang mempunyai kekuasaan yang maha besar. Yang kedua, Al-Quran memberi kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, berbuat amal baik, melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, dan menghindari diri dari berbuat sesuatu yang dilarangnya. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan diterima di akhirat sebagai imbalan dari amal saleh yang mereka lakukan di dunia. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan diberikan Allah di hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Ancaman ditujukan kepada mereka ialah azab yang pedih sebagai balasan dari perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka, termasuk di dalamnya orang-orang ahli kitab yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama, ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini dijelaskan perintah untuk membaca. Dalam ayat itu disebut 2 kali perintah kepada Rasulullah SAW dan selanjutnya perintah kepada seluruh umatnya. Membaca adalah sarana untuk belajar dan kunci ilmu pengetahuan. Nah, sudah sangat jelas dengan membaca kita akan memperoleh wawasan ilmu pengetahuan yang cukup luas. Karena ketika kita membaca, kita telah membuka jendela dunia. Lanjut di ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat kedua, Allah menyatakan bahwa manusia dicipta dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga telah menegaskan bahwa manusia dicipta sebagai sebaik-baik ciptaan dan tidak ada makhluk yang dianugerahi wujud dan fasilitas hidup yang menyerupai manusia. Allah menganugerahi manusia
berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dari sini kita dapat memahami ayat tersebut. Ketika kita menjadi manusia yang sempurna, hendaknya kita juga mencari ilmu pengetahuan yang banyak lah. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang kita cari, ya kita harus juga dapat mengembangkan ilmu agama, karena keduanya harus saling seimbang. Lanjut di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat 3 di atas mengulangi perintah membaca. Ulama berbeda pendapat tentang tujuan pengulangan itu. Ada yang menyatakan bahwa perintah pertama ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, sedang yang kedua kepada umatnya. Atau yang pertama untuk membaca dalam salat, sedang yang kedua di luar salat. Pendapat ketiga menyatakan yang pertama perintah mengajar. Yang pertama perintah belajar, sedang yang kedua adalah perintah mengajar orang lain. Dari perbedaan pendapat itu sebenarnya semua baik, karena dengan belajar kita juga mempunyai ilmu yang banyak, khususnya kita mau berbanyak dalam hal membaca. Lanjut di ayat keempat dan kelima. Alladzi 'alama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat yang lalu menegaskan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas melanjutkan dengan memberi contoh sebagian dari kemurahannya. Itu dengan menyatakan bahwa Dia yang maha pemurah itu yang mengajar manusia dengan pena, yakni dengan sarana dan usaha mereka. Dan Dia juga yang mengajar manusia tanpa alat dan usaha mereka apa yang belum diketahuinya. Nah, inti dari surat Al-Alaq ayat 1-5 ini, sumber ilmu pendidikan adalah membaca. Ketika kita memperbanyak membaca, maka kita akan menambah wawasan kita lebih luas. Karena membaca itu sulit dilakukan oleh semua orang, tapi sangat banyak manfaatnya. Saya akan menjelaskan tafsir dari Quran Surah Ar-Rum ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu asyadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Yang artinya, dan tidakkah mereka berjalan di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi merekalah terhadap diri mereka berlaku zalim. Ayat di atas menguraikan bahwa Allah mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan menggunakan akal pikirannya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut yang isinya adanya penalaran pemahaman akal dan penyimakan berita-berita terdahulu. Sesungguhnya mereka itu lebih kuat dari bangsa Arab yang menjadi lahan pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih banyak harta kekayaan dan anaknya lebih panjang usianya, lebih banyak hasil pembangunan dan kebaikannya. Walaupun demikian, jika mereka kafir kepada Rasul yang datang kepada mereka, maka Allah menyiksa mereka dengan azabnya yang keras. Maka tidak berguna harta dan anak-anak mereka. Mereka adalah orang-orang yang hendak membinasakan dirinya lantaran pendustaan kepada Rasul. Lalu, Said Qutb dalam tafsirnya menyimpulkan, ayat ini berisi ajakan-ajakan untuk mengetahui hakikat kehidupan ini dan kaitannya sepanjang zaman. Juga untuk mengetahui hakikat kemanusiaan yang satu sumbernya ini dan satu nasibnya ini sepanjang masa. Sehingga tidak ada generasi manusia yang menguncilkan dirinya, kehidupan, nilai-nilainya, dan pola-pola pandangannya.
Lalu pada hakikatnya ayat di atas berkenaan dengan sumber ilmu pengetahuan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mengecam dengan tegas orang-orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami firman-firman Allah. Manusia hendaknya belajar dari sejarah orang-orang terdahulu, mengambil teladan yang baik untuk diikuti dan meninggalkan teladan buruk yang pernah terjadi. Dalam konteks pendidikan, seorang pendidik hendaknya selalu mengarahkan peserta didik untuk benar-benar meyakini dan memahami sumber dari segala ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peserta didik diarahkan untuk selalu memperdalam wawasan keilmuan melalui kejadian masa lalu, juga melalui perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern, sehingga akan tercipta pemahaman ilmu pengetahuan yang utuh antara pengetahuan umum dan agama. Pada ayat 20 dan 21 ini menyuruh kita supaya berpikir dan merenungkan mengenai bumi yang ada di sekeliling terlebih dahulu dengan penuh keyakinan. Setelah itu baru pikirkan diri sendiri, siapa kita dan siapa aku. Apabila sudah mengatur cara berpikir demikian, niscaya akan sampai pada kesimpulan bahwa hidup di dunia ini bukanlah hidup yang kosong melompong, tidak ada arah tujuan, melainkan ada Maha Pengatur yang di dalam lindungan kuasanya seluruh alam, langit dan bumi. Dan ayat ini adalah jaminan nyata bagi seluruh manusia bahwa manusia tidak boleh berputus asa dan juga tidak boleh berdiam diri. Setelah mengetahui tafsir dari ayat 20 dan 21, maka manusia diharapkan dapat memiliki konsep diri yang jelas, baik itu yang berkaitan dengan fisik, kejiwaan, dan kadar intelektual yang dimiliki, yang kemudian konsep diri tersebut kedepannya dapat dikontribusikan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh diri masing-masing yang sebelumnya sudah dikaruniakan oleh Allah, yang dapat digunakan untuk menggapai kesuksesan dunia maupun akhirat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.